Di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ini termaktub dalam pasal 18 UUD 1945, di mana poin-poinnya yang pertama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi menjadi kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. PSK dari DPRD kemudian turun ke gubernur, bupati, sampai ke tingkat rendah itu desa menurut pasal 18 UUD 1945. Kita persingkat. Kemudian secara kesimpulannya ada tadi saya katakan di awal bahwa berbentuk unitaris, dalam artian bahwa di negara kita tidak terbentuk lagi, tidak ada negara di dalamnya, yang artian bahwa murni berdiri sendiri, maka dikatakan unitaris. Ya, demikian saya persingkat mengenai seputar definisi daripada negara dan kesatuan, kemudian NKRI. Kemudian pembahasan selanjutnya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi baik sahabat-sahabat, sedikit saya menjelaskan tentang makna kesatuan atau dinamika yang terjadi, dinamika agar terbentuk sebuah kesatuan. Dalam yang sering kita dengungkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya sebuah makna kesatuan. Jadi dalam hal ini berbeda-beda tetap satu. Jadi makna kesatuan ini kita sangat beda-beda, suku, agama, ras, kita sangat berbeda, akan tetapi disatukan oleh dalam bentuk negara. Makanya ada sebuah kata yang disebut dengan ini yang perlu ada rumusan yang harus ditetapkan, bahwasanya berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Selanjutnya materi tentang sistem pemerintahan NKRI serta fungsi dan tujuan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah hadratul muhtaramin muhadiruna fi hadhihi al-jalsah wa raisul jalsah wa ayyuhal ulama al-ajillah. Insyaallah hari ini kita membahas tentang negara kesatuan, bentuk negara kesatuan dan makna kesatuan. Jadi sesuai rumusan masalah yang sudah disampaikan oleh moderator, saya mengambil tentang sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial, yang mana bermakna presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi dulu Indonesia ini pernah menganut bentuk atau sistem pemerintahan federal. Jadi seperti negara Jerman, itu menganut sistem pemerintahan federasi. Jadi menaungi beberapa negara di bawahnya. Seperti Amerika Serikat, itu juga
Kemudian selanjutnya, fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita merujuk kepada UUD 1945 pada alinea keempat. Intinya di situ, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.